Kembali lagi pada siang hari ini kita akan trading kembali dengan menggunakan teknikal C3 time frame 15 detik. Oke, 15 detik bukan 19 detik. Oke. Oke ya, buat abang-abang semua, eh, semoga sehat-sehat, semoga rezekinya semakin bertambah. Intinya kita sehat-sehat semuanya. Oke, kita akan lanjut trading. Seperti biasa kita akan ambil konfirmasinya dari C3. Kita tunggu C3-nya. Kita akan ambil buy di sini. Kita trading santai-santai aja, open kecil-kecil, yang penting dia jelas. Oke, kita tunggu karena kita lihat adalah C3-nya pelemahan. Kita tinggal ambil buy-nya. Kita tunggu hasilnya. Jadi kini kita bermain di market OTC dulu untuk menguji kekuatan atau keakurasian daripada C3 ini gitu ya, di market OTC gitu ya. Ini hari Minggu. Oke, kita tunggu. Trading pelan-pelan aja, santai, analisa dengan santai gitu ya. Kita tunggu hasilnya. Harusnya dia masih tetap akan naik. Oke. Kekuatannya hanya segitu, kita lihat, kita tunggu. Harusnya dia masih tetap kuat. Oke, naik ya. Jauh tuh. Oke, jadi seperti ini market OTC gitu ya. Oke, kita akan ambil buy-nya lagi di sini. Kita buy lagi dia di situ. Oke, sebenarnya kalau dia lebih turun lagi, dikit lagi, kita lebih aman gitu ya, posisi OP-nya lebih aman gitu ya. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini kalau di OTC gitu ya. Dia berhenti tiba-tiba naik gitu ya. Nah, seperti ini jadinya kalau udah sempat kenaikan seperti ini bakal kita ambil lagi sebentar. Nah, dia bakal seperti ini dia ya. Garis-garis gitu dia. Oke. Dia terjun bebas di situ ya, tapi naiknya tadi sangat drastis. Mungkin dia langsung menghabiskan kekuatannya di sini ya. Jadi dia langsung menghabiskan kekuatannya. Nah, di sini saya sell kembali, saya buy kembali gitu ya. Oke, yang di atas kita loss ya. Yang di atas kita loss. Aduh, tertekan. Aduh. Oh, alah. Aduh. Jadi nge-sell dia di situ ya. Oh, alah. Kita tunggu. Sayang kali nih. Sebentar. Kita lihat hasilnya, yang jelas udah pasti profit ya. Cuman satu tertekan, aduh. Jadi ini dia. Kita tunggu. Oke. Profit light ya. Oke, kita akan ambil lagi sebentar, kita tunggu dia turun dulu, kita buy lagi dia. Nah, tadinya kalau misalnya di sini kita sebenarnya bisa langsung open sell gitu ya. Oke, sebentar. Kita tunggu. Kita tunggu dia turun dulu dikit lagi karena di situ adalah pelemahan daripada si seller gitu ya, C3-nya. Oke, kita tunggu dia turun dulu dikit lagi. Kalau dia tidak turun, kita lewatin aja ya. Kita lewatin, kita harus cari aman juga. Karena di sini dia sebenarnya pelemahan gitu ya. Nah, dia sebenarnya pelemahan. Namun kita kurang yakin karena dia turunnya cuman segini gitu ya. Padahal ini kan penurunan juga nih. Nah, gitu dia. Oke. Sebentar kita lihat C3-nya di sini. Oke, dia pelemahan kembali. Kita bisa ambil buy-nya lagi. Kita tunggu. Kita buy di sini sekali. Oke. Takutnya di sini langsung longsor nanti dia karena ini ya, candle yang ini ya. Kita tunggu. Nah, kan bagusnya di sini dia. Aduh. Sebentar kita tunggu dia. Sebenarnya di sini pun pelemahan dia ya, cuman
karena masih ada tekanan dari si sellernya, makanya dia langsung turun lagi di sini. Nah, di sini open kita terlalu cepat gitu ya. Aduh, turun lagi dia. Oke, kita santai-santai aja. Aduh, kan. Gara-gara tekanan dari sini sebenarnya. Nah, itu dia. Itu yang buat dia langsung turun lagi gitu ya. Oke, tidak masalah, kita akan gantikan di sini. Oh, dapat ya. Oke, kita tunggu. Oh, ternyata dapat dia. Karena pun sebenarnya di sini ini dia kan pelemahan daripada si seller ya. Nah, namun kenapa dia masih turun? Karena tekanan dari sini, ini pengaruh dia ini. Nah, gitu dia. Makanya dia turun dulu di sini. Nah, masih ada tekanannya. Itu makanya tiba-tiba naik di sini ya. Oke. Kita akan ambil selnya di sini. Oke, kita tunggu. Kita ambil selnya karena kita lihat harusnya dia tekanannya masih ada ya. Tekanan si seller masih ada. Kita tunggu. Tekanan si seller masih ada ya. Kita lihat ya. Oke, di sini kita tambahin lagi. Kita sell di sini 2 kali. Oke. Sebentar, kita tunggu dia. Loss yang ini ya. Tidak masalah, kita ambil lagi. Sebentar, kita tunggu. Kita ambil lagi di sini. Oke, kita trading santai, harus jaga ya. Money management kita harus terapin supaya kita tidak ini ya, apa namanya? Tidak, kalaupun misalnya kita kena sliding, jangan banyak kenanya gitu ya. Jadi ketika kita kena sliding pun kita bisa ambil lagi di sini karena psikologi kita aman gitu dia. Kalau psikologi kita terganggu ya itu yang bikin susah. Mau balas dendam pun makin kita yang kena gas gitu dia. Oke, kita tunggu apakah dia nanti langsung turun lagi. Kita lihat ini open posisi kita terlalu cepat ya. Aduh, malah. Oke, kita ambil lagi di sini. Nah, itu tenaga dia terakhir ya. Kita bisa ambil 4 kali. Oke. Nah, kita bisa ambil. Ini tenaga dia terakhir ya. Kalau menurut saya gitu ya, menurut analisa saya, ini kekuatan si buyer. Saya rasa itu adalah kekuatan terakhirnya gitu ya. Karena di sini dia menunjukkan pelemahan kembali ya. Pelemahan daripada si buyer. Kita lihat penurunannya. Oke, sebentar. Harusnya ini profit ya, harusnya ini udah dapat. Karena kita lihat kekuatan daripada si buyer sudah habis gitu ya. Kita tunggu. Oke. Sebentar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dapat ya. Oke. Di sini bisa kita buy lagi dia ya. Kita buy, sebentar kita tunggu dia turun, kita buy dia. Karena di sini adalah pelemahan daripada si seller gitu ya. Kita tunggu. Kita akan ambil buy-nya. Sebentar. Oke. Kita tunggu turun dulu. Kalau dia tidak turun, nanti kita nggak usah gitu ya. Nggak usah diambil gitu. Nah, di sini kita ambil. Oke. Jadi memang harus hati-hati kita saat bermain C3 ini gitu ya. Artinya hati-hatinya membaca candlesticknya pun tidak boleh salah. Dan yang kedua, titik OP kita pun harus benar-benar, apalagi di OTC gitu ya. Nah, lihat market OTC ini sering sekali candlenya hanya seperti ini gitu ya. Nah, itulah makanya gunanya kita harus dapat titik idealnya seperti ini. Lihat nih. Nah, kalau kita tadi langsung buy di sini ya, kita udah nggak bakal dapat gitu ya. Nah, gitu dia caranya untuk open posisi gitu. Nah, di sini kita bisa, aduh, sebentar, tunggu naik dulu. Kita ambil selnya kembali gitu ya. Nah, gitu dia caranya. Cara melihat ataupun menentukan titik OP kita itu memang sangat berpengaruh untuk soal profitnya gitu ya, profit atau tidaknya gitu dia.
Karena dia kalau misalnya di OTC ini, nah bisa kita lihat dia berhenti tiba-tiba naik, berhenti tiba-tiba turun gitu ya. Nah kan berhenti dia di situ. Oke, turun. Oke, kita tunggu 5 detik lagi. Nah turun dia ya, sesuai dengan analisa kita gitu dia. Nah di sini kita bisa ambil lagi selnya gitu ya, tapi ketika dia naik dulu gitu ya. Jadi kita open di C1 atau C2 nya gitu, jangan buru-buru untuk open posisi ketika kita dapat konfirmasi gitu dia. Oke, nah di situ dia udah naik, kita bisa ambil di sini gitu ya. Nah oke, kita tunggu biar kita tidak kena sliding gitu ya. Slidingnya pun kalau jauh kan nggak sliding namanya gitu ya. Ditebas itu namanya. Sebentar kita tunggu dia. Nah di sini kita bisa ambil lagi sebentar ya. Dia masih kuat karena di sini ini candle yang ini terbentuk di area support, itu makanya masih naik dia. Kita ambil lagi di sini. Itulah yang buat dia naik lagi gitu dia. Oke, kita lihat apakah dia masih turun nantinya. Udah nahan dia ya. Nah itulah pengaruhnya daripada candle ini gitu. Jadi OP kita ini kurang tepat, lihat hasilnya. Nah kita kena sliding kan gitu dia. Cara menentukan titik OP nya memang itu sangat berpengaruh ketika kita bermain C3, apalagi di market OTC gitu. Nah kita lihat ini, harusnya dia masih turun sebenarnya, cuman karena kekuatan daripada ini kan kuat ini supportnya nih ha. Supportnya sama besar, bodinya sama ya, tidak ada sumbu lagi. Nah itulah yang buat dia masih menahan-nahan di sini ya, delay ya. Oke, kita tunggu. Nah delay dia kan. Kita lihat, di sini dia turunnya. Oke, kita tunggu 5 detik lagi. Nah, di situ dia delay di sini ya. Nah, itulah kenapa delay di sini ya. Memang karena support di sini gitu ya. Inilah yang buat dia masih bertahan sampai sejauh ini gitu dia. Oke, kita tunggu. Kita bisa ambil buy-nya di sini sebentar. Kita buy di sini. Oke. Kita tunggu ya. Jadi kita trading santai-santai aja gitu, jaga money management kita gitu dia. Yang penting kita tidak harus mencari sebanyak-banyaknya gitu ya dalam satu sesi. Yang penting bisa kita pastikan kita profit gitu. Nah artinya jangan sampai kita terbawa sama nafsu gitu ya, sama apa juga emosional gitu dia. Itulah namanya kalau trading sehat gitu ya. Kalau udah trading tidak sehat ya seperti tadi yang saya bilang, terlalu memaksakan gitu ya, targetnya terlalu memaksakan. Nah kita harus sesuaikan sebenarnya dengan modal-modal kita gitu ya. Walaupun sebenarnya modal kita besar ya, alangkah baiknya kita tetap berdisiplin gitu dia. Nah kita kan nggak tahu, barangkali kita kena badai gitu kan. Gitu dia. Jadi kalau kita disiplin ya tetap akan terjaga, semuanya akan terkendali gitu dia. Oke, kita buy di sini karena dia masih delay tadinya ya. Nah inilah napas di terakhir, makanya saya ambil lagi di sini. Kalau yang ini sudah kita pastikan profit gitu ya. Oke, kita OP sekali lagi karena sudah terlalu panjang juga. Kita akan OP lagi. Oke, aduh, di situ lagi kumat dia. Oke, sebentar kita tunggu. Ini ya, gara-gara ini ya. Nah, dia muncul di area resist. Oke, tidak masalah. Kita akan open sell lagi di sini. Kita open sell 2 kali, 3 kali. Oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Kena sliding kita di sini ya. Tidak masalah, kita gantikan. Kita lihat. Nah, ini muncul lagi dia di sini ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat penurunannya.
Karena saya melihat sebenarnya C3 di sini sudah pelemahan gitu ya. Kalau dia tidak terjadi di situ, di sini pasti terjadi gitu ya. Sebentar kita ambil karena dia candle yang ini terbentuk di sini gitu ya. Oke, kita ambil lagi di sini. Harusnya dia turun ya tuh. Kita tunggu sebentar ya. Oke, situ kita loss ya. Kita pastikan yang ini harus dapat ya, biar kembali lagi. Oke, kita lihat penurunannya. Sebentar. Aduh, naik lagi dia. Aduh, ini tuh. Sebentar, kita tunggu habis napasnya dulu. Kita akan gantikan lagi. Kita akan gantikan dia. Kita tunggu C3 ini, nanti kita open di sini ya. Oke, kalau dia tidak terjadi di sini, kita tunggu dia habiskan kekuatan daripada si bayarnya ya. Kita tunggu. Nah, penurunannya hanya segini ya. Sebentar, kita tunggu. Aduh, dapat gak nih ya? Aduh, sedikit lagi ya. Oke, tidak masalah. Dia delay sama seperti tadi, delay lagi dia ya. Karena kasusnya sama seperti yang tadi yang 11 itu. Nah, itu dia. Kita ambil satu kali lagi ya, satu kali OP lagi kita ambil. Aduh, udah naik duluan ya. Kita ambil di sini, kita nanti OP, kita lihat C3-nya di sini. Oke. Nah, di sini masih bisa kita ambil buy-nya ya. Kita buy di sini. Oke, kita tunggu. Oke, kalau tidak dapat di situ kita ambil di sini. Nah, untuk menggantikan ya, karena kita tahu dia harusnya naik lagi gitu ya. Nah, penurunan yang dihasilkan tadi segini dia ya. Nah, kita lihat C3-nya di sini adalah pelemahan gitu ya. Itulah makanya dia harus naik lagi. Gitu dia. Kita lihat. Nah, itu kan dapat kan. Oke, kita lihat lagi nih. Harusnya masih dapat ya. Ini open terakhir kita. Harusnya dia masih dapat lagi. Jadi sebenarnya di OTC ini menurut saya ya lebih enak cara bacanya gitu ya. Karena kita lihat candle-candle di sini lebih simple cara kita bacanya gitu dia. Kita hanya melihat aja dia munculnya di mana gitu ya. Oke, kita lihat udah pastinya profit ya. Ini open terakhir, kita akan akhiri. Oke, naik jauh dia ya. Nah, itulah penyebabnya makanya dia naik jauh gitu ya. Nah, sebentar. Oke, udah pasti profit ya, udah jauh. Oke, 5 4 3 2 1. Oke. Kita profit. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Pada siang hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat semua teman-teman. Selamat siang.